Saya tambahkan sedikit untuk limpahan ya, teman-teman. Jadi limpahan itu ada dasarnya, itu harus dipahami. Kenapa kita mendapatkan limpahan tanpa mitra itu karena ada penjualan orang lain. Karena orang lain yang melakukan pemasaran, sehingga bonus hasil pemasaran orang lain itu dilimpahkan ke kita. Artinya ada asal muasalnya, bukan berarti limpahan itu datang dari sesuatu yang tidak jelas seperti itu. Pada prinsipnya karena ini adalah bisnis pemasaran, bonus limpahan itu datang dari ada seseorang yang memasarkan. Nah, dari mana? Semua orang kan kita sama-sama tahu di NAM itu mempunyai 6 level program. Oke. 6 level program itu kita pasarkan, ada 2 poin, ada 2 titik program ketika kita berhasil memasarkan, yaitu di baris pertama itu kan kita nggak dapat bonus. Anggaplah saya punya matrik S6 nih, saya melakukan pemasaran kan 2 kali saya tidak mendapatkan bonus. Program 2. Nah, dari situlah sumbernya. Nah, itulah kenapa orang-orang pasif itu sebenarnya harusnya mendukung orang-orang yang aktif, memotivasi, ikut menyemangati orang-orang yang ingin memasarkan bisnis ini supaya apa? Supaya ketika orang memasarkan, kita bisa mengerjakan orang lain, hasil pemasaran orang lain. Nah, parahnya terkadang itu nggak disadari. Yang bikin kita kesal itu kenapa? Dia udah pasif, tapi terkadang malah melemahkan seperti itu. Ya. Malah negatif. Sedangkan dia tidak menyadari limpahan itu didapat dari mana gitu. Limpahan itu didapat ya karena kita ada akademi Zoom-nya, ada edukasi bagaimana cara memasarkan, dari situ sumber semuanya. Nah, makanya saya minta pasti itu dukung orang yang melakukan pemasaran bisnis ini. Semakin banyak orang aktif di dalam power team ini, maka limpahan di power team ini akan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya kalau kita berbicara pasif dan aktif, saya rasa itu sama aja. Kenapa? Pasif juga kita tidak melakukan apa-apa, artinya kita berharap. Aktif juga sebenarnya pada prinsipnya tidak melakukan apa-apa. Karena kita hanya menyampaikan informasi. Nah, menyampaikan informasi apakah sulit? Dan ternyata nggak sulit, kan? Cuma di-share-share gitu aja. Dan sedangkan informasi itu biasanya kita buat, teman-teman tinggal bagikan. Nah, kemudian yang mungkin sulit itu menjawab pertanyaan. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sangat sulit. Ya, tinggal dikasih nomor kontak offline-nya, biar offline-nya yang menjelaskan, atau mungkin yang tidak dijawab ditanyakan ulang, seperti itu. Itu akan terasa mudah nantinya. Nah, jadi ada banyak hal yang memang terkadang itu pemikiran kita itu terbatas, dalam arti belum terbuka lah seperti itu. Pasif itu sebenarnya bukan dianya mau pasif, cuman dia belum menemukan ya, atau belum terbukanya mindset-nya seperti itu. Dia belum bisa melihat bahwa ini ada potensi. Nah, jadi di dalam limpahan itu sendiri sebenarnya kita hanya mendapatkan keuntungan persentase sedikit. Artinya kalau untuk membeli level 6 kemudian mengeluarkan 2.500.000, ya untung-untungnya ya paling 300%. Seperti itu. Kalau 2.500.000 berarti keuntungan 200%-nya itu 5 juta. Nah, pertanyaannya kita berbisnis ini untuk apa? Apakah kita hanya ingin mendapatkan keuntungan kecil-kecil seperti itu? Kita di bisnis ini mindset-nya adalah untuk perubahan hidup. Kita ini berbisnis, kita ingin mesejahterakan, membahagiakan orang-orang yang kita sayangin. Seperti itu. Tujuannya harus besar. Tujuannya yang kecil-kecil, masuk 500.000, untung 200.000 dah lumayan. Nah, itu bisnis bukan seperti itu. Nah, makanya saya bilang kalau pola pikir kita investasi itu sebenarnya nyari uang kecil loh. Investasi 1% per hari, 1% per hari, untuk mendapatkan kekayaan dari investasi itu kita harus mempunyai modal berapa? Anggaplah 100 juta. 100 juta. Nah, kalau 1% per hari, artinya kita membutuhkan waktu 3 bulan lebih. Artinya dapat 200%. Artinya duit itu dari 200 menjadi dari 100 menjadi 200. Apakah itu kaya? Enggak kaya. Yang kaya itu adalah suatu hal yang lebih. Masuk modal $5, nanti jadinya setelah 1 tahun
1M. Nah, itu tujuan bisnis itu sebenarnya. Jadi mindset kita itu harus memang membuang investasi. Investasi itu nggak kaya. Saya tidak pernah menemukan orang kaya di investasi. Yang untung di investasi memang ada. Dan hebatnya lagi, untung dan risikonya itu lebih besar seperti itu. Coba kita masukin uang 100 juta di platform investasi. Entah itu perusahaan apapun. Uang 100 juta itu adalah modal besar yang harus kita keluarkan. Sedangkan kita belum kaya nih. Ya, 100 juta itu adalah uang satu-satunya, bahkan terkadang minjam, jual tanah. Itu kita berikan kepada perusahaan loh. Kita hanya ingin makan 1% gitu loh. Kok mau gitu. Kenapa orang ingin menjalankan bisnis investasi, orang bernyanyi tidur dapat duit? Karena orang ada kepentingan. Produk adalah investasi, bisnis besarnya adalah di bisnisnya. Jadi produknya itu investasinya. Karena orang suka uang, jadi orang itu tertarik. Jadi orang-orang pasif itu berbuyun-buyun apa datang semua hanya untuk membeli produk investasi. Sebenarnya orang itu menipu teman-teman supaya teman-teman itu masukkan uang sehingga mereka bisa menjalankan bisnis. Dan yang kaya siapa? Pelaku bisnisnya. Di sini siapa yang kaya? Juga pelaku bisnisnya. Mindsetnya seperti itu. Oke, Bang Aris. Ya, ini